Halo, salam, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Malam ini kita membahas tentang tema landasan filosofis pendidikan Kristen dan relevansinya dalam pendidikan Kristen masa kini. Ini mata kuliah Kolokvium Didaktikum yang diajar oleh dosen pengampu Pendeta Dr. H. Budiana, Espak, MTH. Nama saya Yohanes Lambanua, mahasiswa program doktoral Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup. Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan terhadap pendidikan agama Kristen berdasarkan landasan filosofis. Memahami prinsip dan praktis pendidikan agama Kristen perlu fondasi yang kokoh dalam mengikis filosofi sekuler yang sangat mempengaruhi gereja dan peserta didik, sehingga tidak mencapai tujuan dari pendidikan agama Kristen tersebut. Dikarenakan filsafat yang masuk ke dalam pendidikan agama Kristen begitu menekankan otonomi rasio dibandingkan otoritas Allah sebagai kausalitas segala sesuatu. Filsafat sangat sistematis dan kritis dalam mengambil kesimpulan. Tidak jarang akhirnya rasionalitas tersebut membuat Alkitab kehilangan tempat sebagai sumber utama dalam menjelaskan metafisika, epistemologi maupun aksiologi yang digantikan dengan pemikiran logika yang bahkan kerap kali menentang isi daripada Alkitab. Maka melalui pembahasan landasan filosofis pendidikan Kristen akan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pendidikan Kristen masa kini. Untuk menemukan data-data yang detail dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Temuan dari penelitian ini ialah pengkajian pemaknaan landasan filosofi pendidikan agama Kristen sampai mendapatkan hasil yang bisa diterapkan dalam pendidikan Kristen masa kini. Pendahuluan, dunia terus mengalami dinamika kehidupannya. Sesuai dengan tantangan pada zaman ini, filsafat umum dan filsafat Kristen juga selalu berakselerasi dengan dunia nyata dari waktu ke waktu. Segala perspektif yang mendekati kebenaran hakiki akan terpelihara, bahkan akan mengalami proses pembersihan, peremajaan, dan pematangan. Sementara buah-buah pikiran yang tak memiliki dasar kebenaran akan laut, terhempas, dan terhilang dari derasnya arus pemikiran baik sekuler maupun yang Kristiani. Artinya betapa pentingnya meletakkan dasar yang kuat khusus bagi pendirian dan pengembangan prinsip dan praksis fisiologis pendidikan Kristen. Tatkala filsafat sekuler meletakkan dasar pada rasio dan pengalaman yang terbatas dan telah distorsi oleh dosa, spekulasi, kemunafikan, serta kebodohan manusia, filsafat Kristen terus menjadi garam dan terang, serta markusuar yang tegak berdiri karena diletakkan pada sang pemilik dan sumber pengetahuan dan hikmat itu sendiri, yaitu Allah. Definisi filsafat secara etimologi dalam adalah mencintai hikmat. Sehingga dalam berfilsafat harus berpikir secara sistematis, koheren maupun koresponden, dan dengan sifatnya inilah filsafat bisa membantu dalam menemukan kajiannya dan dapat menemukan manfaat dalam berfilsafat. Pasmeno mengatakan pendidikan Kristen bukan hanya sekedar mengajar sebuah keyakinan, melainkan harus memiliki landasan filosofis mengapa hal tersebut diyakini. Maka agama Kristen memulai pendidikannya merupakan ilmu di mana memiliki landasan dalam berpikir. Sebagai ilmu pendidikan, agama Kristen menjadi wadah yang edukatif bagi para pemeluknya, yang di dalamnya terkandung berbagai aneka ragam nilai-nilai kekristenan. Sebab pendidikan sebuah proses yang mengubah sikap dan etika seseorang ataupun kelompok yang dapat mengubah arah hidup seseorang, sehingga sampai pada pendewasaan pada pribadi orang tersebut
dengan tujuan supaya seseorang yang sudah memeluk agamanya menjadi pribadi yang taat akan nilai yang terkandung dalam kebenaran Alkitab sebagai fondasi utama. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan sebagai upaya bagi siswa untuk memajukan budi pekerti, pikiran, jasmani anak, menghidupkan anak yang selaras dengan alam. Artinya, pendidikan dilakukan baik secara sengaja maupun secara sadar, sehingga berjalan dengan sistematis yang dapat mengubah hal yang buruk menjadi lebih baik, sehingga mencapai kematangan jasmani maupun rohani. Filsafat merupakan upaya manusia untuk memahami segala sesuatu secara kritis, radikal, sehingga diperoleh proses pengetahuan. Manusia sebagai sumber filsafat ialah makhluk berpikir, merasa, bertindak, sehingga manusia memperoleh pengetahuan dari hasil berpikir secara kritis. Pemikiran manusia sering digunakan dalam mengelola setiap potensi bawaannya, dan setiap peserta didik dapat mengetahui hakikat dalam dirinya, sehingga perbuatan yang benar menjadi prioritas dalam dirinya. Pendidikan agama Kristen salah satu ilmu yang sangat perlu dikaji setiap landasannya, khusus landasan filosofisnya, dalam penerapannya bagi pendidikan anak-anak yang beragama Kristen masa kini. Delius mengatakan Alkitab adalah sumber bagi orang percaya untuk mendapatkan hikmat yang dari Allah, karena filsafat Kristiani bukan hanya memimpin seseorang untuk percaya, tetapi bagaimana seseorang mencintai akan hikmat. Dalam penulisan ini memiliki tujuan untuk mengkaji landasan filosofi pendidikan agama Kristen yang berguna bagi pendidikan Kristen masa kini, maka ada metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini, yaitu penelitian menggunakan penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif, di mana penulis menggunakan sumber-sumber literatur jurnal yang berhubungan dengan topik pembahasan. Di dalam artikel ini penulis menjelaskan pengertian filosofis, pendidikan Kristen dan tujuan filsafat, sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat memberikan wawasan baru bagi pembaca di kemudian hari. Filsafat atau filosofis mengandung arti kata yang berasal dari istilah Yunani philos dan sophia, yang memiliki artinya cinta akan hikmat, atau cinta akan pengetahuan, atau cinta akan kebijaksanaan. Pada umumnya filsafat dibagi menjadi 3 cabang, yaitu metafisika, aspek kosmologi, teologi, antropologis, dan ontologis. Epistemologi, sumber pengetahuan berkaitan dengan panca indera, wahyu, otoritas rasio, dan intuisi. Dan aksiologi, artinya etika dan estetika. Aspek metafisika menjelaskan dasar substansi dengan segala sesuatu. Epistemologi menjelaskan apa yang benar dan apa kebenaran tersebut. Dan aksiologi menjelaskan etika dalam menjalani hidup. Dan dasar dari semuanya itu adalah Alkitab, adalah firman Allah. John Day menjelaskan bahwa filsafat sebuah proses di mana perjuangan manusia terus-menerus dalam menyelesaikan diri dari berbagai budaya maupun tradisi yang dapat membentuk budaya pekerti manusia terhadap kebiasaan yang ilmiah. Secara umum, filsafat diartikan upaya untuk berpikir dalam bentuk yang umum dan secara sistematika dari segala sesuatu yang sudah di alam semesta. Dari perspektif Kristen, filsafat diartikan upaya manusia untuk memahami makna yang sesungguhnya, panggilan dan arti dari kehidupan itu sendiri. Filsafat merupakan mengumpulkan dan menyatukan berbagai informasi ditemukan, sering disebut pendekatan sinoptik dalam kegiatan berpikir, dan berakhir pada pengungkapan makna yang telah ditemukan. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan orang dewasa untuk menolong seseorang anak yang belum dewasa, membimbing, menuntut dan mengarahkan untuk mencapai kedewasaan atau kemandirian. Sementara ilmu pendidikan adalah ilmu bersifat teoritis, berdiri sendiri, murni, mengacu kepada seluruh gejala pendidikan, kemudian dipegang dan diuraikan dengan menarik sepenuhnya keluar dari gejala hidup yang ada, meninjau sebagai sasaran khusus, menjelaskan dan berusaha memahami dan mencari maksudnya. Langenfeld menyatakan bahwa pendidikan merupakan kegiatan membimbing anak manusia menuju kepada kedewasaan dan kemandirian. Cirinya adalah individualitas, personalitas, sosialitas, dan moralitas. Artinya lainnya pendidikan sebagai usaha memanusiakan manusia dan membudayakannya. Jadi ilmu pendidikan membicarakan masalah-masalah pendidikan baik teoritis maupun praktis. Agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka pendidikan perlu landasan filsafatnya.
Pendidikan di dalam Alkitab sebagaimana tertulis di dalam Ulangan 6 ayat pasal 6 ayat 6 sampai 9 dinyatakan, apa kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam penjelasan. Haruslah juga engkau mengikat sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada gerbangmu. Demikian pula dalam Amsal 29 ayat ke-17 dinyatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Artinya, Allah sendiri telah memberikan sebuah perintah dan didikan kepada bangsa Israel. Bagaimana mereka harus mendidik anak mereka sesuai dengan ajarannya Tuhan. Matius 7, 28 sampai dengan ayat 29, setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana cara mengajar, yang mengajar dengan keteladanan, yang mengajar dengan hati, yang mengajar dengan penuh kuasa. Yesus memberikan kerajaan surga sudah dekat. Amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19-20 memerintahkan agar murid-muridnya dalam hal ini termasuk orang Kristen masa kini untuk menjadikan semua bangsa sebagai muridnya. Jadi pendidikan Kristen merupakan pelita yang menyala, membawa dan menuntun manusia untuk kembali kepada rencana Allah semula. Dalam hal ini, pendidikan dipakai untuk menuntun manusia menuju kebenaran, yaitu Kristus Yesus. Mazmur 119 ayat 100 yang kelima menyatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini sejajar dengan Timotius 3 ayat ke-16. Segala tulisan yang dirahmatkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari paparan tersebut di atas jelas ada landasan yang kokoh secara teologis dari pendidikan yang ada di dalam Alkitab. Filsafat Kristiani bukan hanya memandu seseorang percaya atau cinta akan hikmat, tetapi juga mencintai sang pemberi hikmat. Artinya, tidak hanya cinta ilmunya, tetapi kita harus cinta Tuhan sebagai sang pemberi ilmu itu sendiri. Sokrates mengatakan, tanpa upaya atau cinta untuk memahami atau memiliki kebijaksanaan, hidup ini tidak ada arti. Tanpa usaha untuk memahaminya, kehidupan ini tidak ada artinya. Plato dan Aristoteles mengubah pendapat klasik ini, yaitu mengetahui kebaikan atau terutama kebenaran adalah untuk melakukannya. Kajian filosofis pendidikan agama Kristen, Alkitab merupakan dasar pendidikan agama Kristen. Berbeda dengan filsafat sekuler yang meletakkan fondasi pada rasio, maka pendidikan agama Kristen memiliki sudut pandang yang berbeda, yaitu iman yang lahir melalui kitab suci. Setiap orang Kristen harus menundukkan rasionya pada iman, karena imanlah yang membuat seseorang mengerti bahwa segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Akan tetapi rasio yang dimiliki oleh manusia digunakan untuk memahami segala sesuatu dan dievaluasi dengan menggunakan firman Tuhan sebagai kebenaran yang dapat memerdekakan seseorang. Secara praktis, pendidikan tidak hanya sekedar diajarkan, namun harus memiliki arah dan tujuan yang kompatibel untuk menjawab kebutuhan pada era perubahan atau peradaban. Filosofis pendidikan berusaha mengartikulasikan sebuah skema pemikiran yang sistematis dan memberikan kehidupan yang berfungsi untuk memandu praktis pendidikan. Landasan filsafat yang kuat dan tegas akan mampu memandu arah dan tujuan pendidikan. Tanpa terang kebenaran firman Allah atau Alkitab, maka penerapan pendidikan tersebut berujung pada kemuliaan manusia, bukannya Allah. Oleh karena itu perlu mendasari pendidikan dengan filsafat atau filosofi pendidikan Kristen. Adapun tujuan pendidikan Kristen yang ini supaya hidup orang Kristen menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga pendidikan dipandang sebagai sarana yang dipergunakan oleh Roh Kudus untuk membawa murid kepada persekutuan dengan Allah bagi hidup dalam kekekalan. Maka pendidikan merupakan tanggung jawab setiap orang Kristen sebagai umat perjanjian Allah dalam memfasilitasi manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Aspek pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen merupakan untuk membimbing setiap pribadi manusia ke semua tingkat pertumbuhan melalui pengajaran masa kini ke arah pengenalan dan pengalaman
untuk memahami setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, untuk memperlengkapi manusia menjadi bagian bagi dalam penyelenggaraan pendidikan Kristen yang efektif. Proses pendidikan agama Kristen bertujuan pada manusia agar mengenal pribadi Allah, seperti bagaimana Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, dia mengerjakan tugas tanggung jawabnya sebagai manusia yang diutus oleh Bapa ke dunia ini. Landasan filosofi pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen merupakan proses pembelajaran yang berpusat pada Kristus, Sang Guru Agung, dan perintahnya untuk mendewasakan para peserta didik. Maka pendidikan Kristen harus mendasarkan pada Alkitab serta Kristus yang menjadi pusat beritanya. Bagi Mason, pendidikan adalah buah dari akar filosofisnya yang didasarkan dari Alkitab dan teologi. Bagi Pasmino, menjadi tantangan bagi pendidik Kristen adalah menyusun suatu filosofi pendidikan yang bersifat eksplisit dan konsisten dengan cara pandang Kristiani. Yao Tung mengatakan bahwa pendidikan Kristen adalah pendidikan yang berpusat pada Tuhan, suatu implikasi dalam interpretasi kasih Tuhan. Berkhoff dan Van Til mengatakan pendidikan Kristen menggunakan filsafat teistik yang berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan atau teologi dan jelas berbeda dengan filsafat pendidikan sekuler. Gordon mengatakan bahwa tujuan pendidikan Kristen berhubungan langsung dengan tujuan hidup orang Kristen itu sendiri, yaitu bagaimana Tuhan dan kemuliaannya. Maka pendidikan dipandang sebagai sarana yang digunakan Roh Kudus untuk membawa peserta didik pada persekutuan dengan Tuhan bagi kehidupan kekekalan. Yang pertama yang menjadi landasan filosofisnya adalah belajar akan pengetahuan dan kebenaran Tuhan. Murid harus diajar bahwa Alkitab adalah sumber hikmat dan pengetahuan, petunjuk bagi kehidupan, sumber keselamatan, doktrin tentang manusia, keselamatan dan Tuhan, mengajarkan kebenaran tentang tingkah laku dan keberadaan manusia. Dalam iman Kristen dengan ilmu pengetahuan, rasio manusia dapat meresapi, menemukan dan menciptakan suatu kebenaran empiris yang dapat menguji dan membuktikan segala sesuatu yang dapat berguna bagi kemanusiaan. Stephen Tong mengatakan, meyakini bahwa harus ada keseimbangan kita, tidak boleh meniadakan rasio, tetapi juga tidak boleh memperilahannya. Orang Kristen harus menggunakan rasio sebaik mungkin, tetapi tidak boleh jatuh menjadi seorang rasionalis. Ibrani 11 ayat 1 adalah jawabannya bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman yang dipahami orang Kristen adalah iman yang memberi ruang kepada rasio untuk mengeksplorasi semua ilmu pengetahuan dan alam semesta alam. Yang kedua adalah respon terhadap Tuhan dan kebenarannya. Paulus mengajarkan bahwa surat pusat dari segala kebenaran adalah pada salib Yesus Kristus. Melalui salib dan kebangkitannya, Allah menyatakan dan menggenapi kebenarannya, sehingga manusia dapat menemukan sumber kebenaran itu dari pribadi Yesus tersebut. Hanya kebenaran Allah saja yang dinyatakan melalui salib dan menjamin orang-orang percaya kepada Kristus yang telah mengalahkan maut dapat merekonsiliasi hubungan manusia kepada Allah. Di sini adanya perubahan dan tindakan aktif manusia yang jadinya pasif karena dosanya sekarang sudah dibenarkan di dalam Allah. Kebenaran Allah tidak dapat ditemukan dalam pencarian manusia dengan mengklaim bahwa seseorang lebih dekat statusnya sebagai orang pilihan atau bukan. Perbandingan itu sangat relatif. Kebenaran Allah dapat dikenal melalui iman sebagai tanggapan terhadap anugerah Allah, sumber hidup kita yang dapat mengubah krisis moralitas dan ketidaknyamanan manusia dari kekudusan dan kebenaran. Yang ketiga adalah hidup berdamai dengan Tuhan dan kebenarannya. Kristus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Dan konsekuensi logis dari iman ini adalah pengakuan dan menyaksikannya kepada semua orang. Pewartaan Injil ini bukan sekedar sebagai sarana untuk mendapatkan keselamatan, tetapi wujud keyakinan kita akan kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Kebenaran Allah merupakan sebuah otoritas Allah yang diberikan kepada manusia. Sebagai anugerah, manusia tidak dapat menemukan sendiri kebenaran dalam dirinya atau dunia karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Maka seorang murid diajar taat kepada perintah Tuhan untuk hidup berkenan kepadanya. Hidup dalam keluarga Tuhan, komunitas, dan negara. Pendidikan mengajarkan murid untuk menghargai alam ciptaan Tuhan dan hidup berdasarkan hukum-hukum dan prinsip-prinsip kebenaran
dalam hubungan manusia. Peran pendidikan menyatakan kebenaran. Pendidikan Kristen harus berakar dan bersumber dalam kebenaran Allah. Di dalam Kristus yang dinyatakan dalam Alkitab, Allah menyatakan kehendaknya kepada manusia melalui firman-Nya. Alkitab juga menyatakan bahwa ciptaan Allah menyatakan kemuliaan Allah. Teks ini menegaskan bahwa dunia ciptaan termasuk manusia tidak dapat dipisahkan dari Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah untuk kemuliaan-Nya. Paulus menjelaskan prinsip ini dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Paulus menegaskan bahwa hidup orang percaya harus terus-menerus berakar dan dibangun dalam Kristus. Pendidikan Kristen harus bersumber dari pribadi dan karya Kristus adalah hikmat Allah. Segala sesuatu yang dilakukan manusia termasuk prinsip dan pengembangan bidang pendidikan harus sesuai dengan kebenaran Allah. Oleh karena itu, pendidikan memberikan pengaruh kepada sesama dengan pengetahuan dan kebenaran Tuhan. Pendidikan melatih murid untuk mengkomunikasikan arti lisan secara efektif untuk orang lain serta berpartisipasi dalam gereja, dalam arti luas dalam penginjilan dan pemuridan. Mengajarkan murid dalam pandangan realistis dari perspektif Alkitab. Prinsip-prinsip filosofi pendidikan Kristen. Dalam bagian ini, penulis menguraikan beberapa prinsip. 1. Allah adalah sumber segala sesuatu. Manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Pendidikan adalah roh, jiwa, dan tubuh. Alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang berpusat kepada Tuhan, dikembangkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Penerapan filosofis Kristen pada masa kini. Sebagai ilmu, pendidikan agama Kristen harus menghindari diri dari ajaran mistisisme yang membangkitkan ketakutan-ketakutan rohani antara dualisme, baik dan buruk secara determinisme, sebab ketakutan dapat membuat manusia secara membabi buta percaya pada apapun. Secara praktis, pendidikan tidak hanya sekedar diajar, namun harus memiliki arah dan tujuan yang kompatibel untuk menjawab kebutuhan pada era perubahan peradaban. Terlebih di era perkembangan sains dan teknologi saat ini, yang begitu cepat menjadikan pendidikan menjadi pusat perhatian termasuk pendidikan agama Kristen itu sendiri. Keberadaan ilmu sebagai hasil dari kegiatan logika merupakan cahaya bagi perkembangan peradaban manusia, di mana ia mendapatkan jati dirinya. Secara fundamental, kita menyadari bahwa pendidikan merupakan persoalan yang melekat secara hakiki di dalam diri manusia. Harus disadari bahwa pendidikan menyebar di berbagai aspek kehidupan manusia. Artinya, dimanapun manusia bersosialisasi, berinteraksi, dan bereksistensi, ada pendidikan di sana, sehingga tujuan pendidikan adalah tujuan memanusiakan manusia itu sendiri. Apa yang harus dimiliki? Yang pertama, pendidikan berhati gembala. Guru dalam berpendidikan, agama Kristen mempunyai arti sebagai pengajar, penyampai pengetahuan, mendidik, menasihati, membimbing sebagai pembina moralitas dan akhlak pada murid atau siswa, serta dapat menjadi peserta didiknya memiliki karakter Kristus. Mulyasa dalam bukunya menjelaskan, menjadi guru profesional mengatakan bahwa guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan di lingkungan. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan kedisiplinannya. Seorang guru pendidikan agama Kristen selalu mengacu kepada sosok Yesus Kristus sebagai guru agung. Kepribadian sangat menentukan keberhasilan guru untuk mengembangkan sumber daya manusia, karena guru berperan sebagai pembimbing dan sekaligus sebagai panutan. Karakteristik kepribadian guru berkaitan dengan keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan, meliputi fleksibilitas kognitif dan keterbukaan psikologis. Untuk guru pendidikan agama Kristen ditambahkan dengan komitmen iman dalam pelayanan. Untuk itu, Pak harus mewujudnyatakan kehadiran Allah melalui setiap aspek dan komponen yang ada di dalam pendidikan itu sendiri, dengan menuntun serta membawa umat kepada tujuan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan demikian, pelaku-pelaku Pak haruslah mereka-mereka yang telah terubahkan, manusia-manusia yang meyakini akan otoritas Allah dan Alkitab, manusia yang terampil, manusia yang memiliki hati. Sebab pendidikan agama Kristus sebagai ilmu yang menyangkut tujuan kehidupan manusia di dalam Kristus, di mana kita hidup.
Yang kedua adalah pendidikan Kristen berdasarkan Alkitab. Maka proses pendidik di dalam perjanjian lama, Allah memanggil Abraham dan ia menjawab melalui imannya di mana keturunannya dinamakan bangsa yang terpilih. Pemilihan ini sebuah anugerah Tuhan bukan sebagai hasil perbuatan Abraham dan keluarganya. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Terjadi proses pembelajaran yakni Tuhan mengajar Abraham untuk mempercayai tuntunannya tanpa argumen, dan ini keteladanan dari Abraham sebagai bapa orang beriman. Di mana selanjutnya Abraham memasuki proses pendidikan, perintah, di mana janji dan berkat daripada Tuhan. Visi misi Abraham ialah memberitakan Injil Allah. Kejadian 12. Allah memberitakan Injil dan mengutus Abraham sehingga Allah mengutus Abraham pergi ke negeri yang akan ditujukan Allah. Inilah misi Allah dengan tujuan supaya membawa bangsa Israel menempati tanah perjanjian. Maka disinilah ketaatan Abraham yang benar-benar memiliki iman kepada Allah. Maka dari proses pendidikan Abraham yang bisa diterapkan untuk masa kini ialah keteladanan hidup seseorang guru atau hamba Tuhan yang bisa diajarkan kepada anak-anak. Sehingga generasi berikut mereka tetap taat dan mempercayai sepenuhnya janji penyertaan Tuhan. Inilah output yang bisa menjawab tantangan pendidikan agama Kristen pada masa kini, di mana pengajaran dasarnya harus dikokohkan supaya tidak goyah di tengah perjalanan hidup anak-anak. Yang kedua adalah pendidikan di masa hakim-hakim. Di kitab 1 Raja-Raja dituliskan tentang ketaatan terhadap Tuhan. Penekanannya ialah mendengarkan lebih baik daripada sembelihan. Artinya proses mendengar dan melihat merupakan bagian dari teori belajar. Di mana ketika seseorang melakukan sesuai dengan permintaan Tuhan, sesungguhnya Allah memberikan kepada dirinya hati yang penuh dengan hikmat dan pengertian. Penerapan proses pendidikan seperti ini untuk masa kini ialah pentingnya perhatian seorang murid mendengarkan dengan benar apa yang disampaikan oleh seorang guru. Penerimaan yang salah lewat pendengaran berakibat fatal dalam perbuatan. Sebagaimana dituliskan di dalam Yesaya 5 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertanyakan pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Dalam perjanjian baru, pendidikan agama Kristen di masa Yesus ialah Yesus mengabarkan tentang kerajaan Allah, yang menjadi tujuan utama pemberitaan Yesus baik dengan metode ceramah maupun tanya jawab. Visi untuk melayani setiap orang yang datang kepadanya dengan cara Yesus menyatakan kuasanya bagi setiap orang yang mengalami persoalan hidup. Dengan tujuan ialah untuk menyelamatkan setiap orang berdosa. Maka percaya kepada Yesus Kristus ialah perwujudan pada misi Allah untuk kerajaan Allah. Pengajaran Yesus menunjukkan perhatian dan sikapnya terhadap jiwa-jiwa. Penerapan pendidikan Yesus pada masa kini melalui kasih yang tulus yang dihidupin oleh seorang pengajar kepada anak-anak didiknya, melalui penerimaan dan sapaan yang harmonis, sehingga anak didik merasakan sentuhan kasih Yesus secara tidak langsung melalui seorang guru atau pendidik. Yesus mengasihi anak-anak sebagaimana tertulis Markus 10 ayat ke-14. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sehingga output secara pribadi anak didik memahami bahwa Yesus mengasihi dan menjamin kehidupan mereka. Kesimpulan, Alkitab menjadi pusat pendidikan Kristen yang memberi banyak pelajaran berharga mengenai pengalaman bersama dengan Tuhan. Adapun bahasa filsafat pendidikan meliputi epistemologi dan aksiologi. Filsafat dan tujuan pendidikan Kristen membahas mengenai proses belajar akan kebenaran Tuhan serta respon terhadap Tuhan dan kebenarannya. Filsafat pendidikan menjadi bagian penting karena induk dari segala ilmu pengetahuan. Filsafat harus memainkan peranan sebagai pendorong, pembebas, dan pendobrak. Oleh karena itu, filosofi sangat berguna dalam segala bidang kehidupan, secara khusus pendidikan Kristen. Filosofis pendidikan Kristen tidak hanya mengajar kebenaran, melainkan mendorong manusia kepada pembaharuan budi dan mempraktekkan setiap kebenaran ke dalam kehidupan secara nyata. Hal itu membuktikan filosofi pendidikan Kristen bukan sekedar teori, melainkan tindakan praktis yang dapat dilihat dan dirasakan. Demikian pemaparan bahan topik ini. Berikut daftar pustaka. Kiranya lewat topik landasan filosofis pendidikan Kristen dan relevansinya dalam pendidikan Kristen masa kini, boleh kita menerapkannya. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam. Oke, Ma.